Halo semuanya, selamat datang di Potret, podcast bareng IND48. Kita akan ngomongin hal-hal menarik bareng IND48. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, selamat datang di Potret, podcast bareng IND48. Kita akan ngomongin hal-hal menarik bareng IND48. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, balik lagi di Potret Podcast bareng IND48. Yuk ngobrolin berbagai macam hal bareng IND48. Bareng aku, Dani dari tim AJ. Nah, hari ini episodenya juga gak kalah seru dari episode kemarin-kemarin. Karena hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama member yang pernah tinggal di Jepang. Wow, bener loh. Ada member IND48 yang pernah tinggal di Jepang. Yuk kita sambut. Ada Ai. Ai, mana Ai? Ini dia. Halo Hai. Ai. Halo Ai, apa kabar Ai? Baik. Baik, udah lama nih ya nggak ketemu Ai. Alhamdulillah baik. Iya udah lama ya. Hisashiburi. Hisashiburi. Udah berapa tahun kita nggak ketemu Ai? Setengah tahun. Wah gila, enggak dong. 3 bulan, 4 bulan. Ya, kita latihan pajama tuh bulan Maret ya. Iya. Bulan Maret ya, sekitar 3 bulan. Wah lama juga ya terakhir. Nggak kerasa. Kita tiap minggu biasanya ketemu ya. Kemarin harusnya kita kan ada event, jadi deg-degan gitu kan. Aduh mau event. Tahu-tahu nggak. Emang belum rezekinya. Nanti ya. Belum rezekinya. Iya, 2 minggu sebelum acara ya dibatalin aja. Diundur. Iya, diundur. Diundur nggak tahu sampai kapan ya. Oh nge-lag gak sih? Oh enggak. Oh enggak. Tenang. Oke, Ai, aku mau tanya nih. Ai ini selama pandemi ini kesibukannya apa aja nih? Kesibukan aku kuliah online. Tugas. Banyak tugasnya. Jadinya terus ribet juga karena banyak hal kan, namanya juga daring kan lewat internet, jadinya ada kendala-kendala, tapi ya tetap semangat. Kalau aku bilang sama teman-teman tuh kulon. Kuliah online. Kalau di kampus aku daring, dalam jaringan. Aku aja baru tahu kata daring. Astagfirullahaladzim, Ai. Oke, jadi Ai kesibukannya kuliah nih. Kalau boleh tahu kuliah di mana dan jurusan apa nih? Kuliahnya di UNJ, jurusan Pendidikan Bahasa Jepang. Oh gitu. Jadi kita mirip ya. Kalau aku kan Bahasa dan Kebudayaan Jepang, kalau Ai Pendidikan Bahasa Jepang. Hidup anak sastra Jepang ya. Oke, kalau Ai, kalau boleh, kalau Ai sama aku tuh pasti Jepangan banget kan. Tapi aku penasaran, tadi kan aku udah pernah bilang sama sahabat Ai ini yang ada di rumah tentang Ai ini dulu pernah tinggal di Jepang ya? Alhamdulillah iya. Pernah tinggal di Jepang. Pernah tinggal di Jepang, ngapain Ai? Mulung? Jadi aku di sana sekolah, ikut ibu yang lagi kuliah di sana. Oh, jadi tuh guys, yang Ai itu cuma numpang sebenarnya guys di Jepang kan. Yang sekolah tuh ibunya. Ibu aku kuliah di sana, jadi aku ikut. Ai ikut. Kalau boleh tahu itu kapan dan berapa lama Ai? Itu kurang lebih tahun 2009 sampai 2010. Pas aku umur 8 tahun sampai 10-an lah, sekitar gitu. Soalnya waktu itu belum ulang tahun. Sekitar 1,5 tahunan ya? Sekitar 1,5 tahunan. Dari semester 2 ke semester 2, kelas 3 sampai kelas 4. Oh, jadi kamu waktu SD ya waktu itu? Iya, SD. Gimana? Kamu waktu SD, terus di Jepang gimana tuh? Kamu masuk sekolah kayak biasa? Iya, jadi kan ibu aku kuliah di sana, kuliah beasiswa gitu di Jepang, S2. Jadi ada kesempatan buat bawa anaknya, jadi aku ikut. Terus aku jadi dibawa ke Jepang.
Terus dicemplungin deh ke sekolah orang Jepang. Jadi itu sekolahnya sekolah swasta, bener-bener orang Jepang semua. Jadi nggak ada orang luarnya gitu, bukan sekolah internasional, tapi itu Oh, sekolah Jepang beneran. beneran sekolah Jepang yang kayak kita di SD mana gitu. Itu sekolah swasta Jepang, bener-bener orang Jepang semua rata-rata. Nah aku jadinya Oh, masuk, lah, dimasukin, dicemplungin. tapi Ai bisa bahasa Jepang? Enggak, Lah, dulu tuh nggak bisa. sekolahnya gimana kalau nggak bisa bahasa Jepang? Jadi ya gitu, di awal-awalnya emang cuma bisa lah diajarin paling kata ini itu ini tuh kore, terus apa itu nani. Jadi kayak apa-apa tuh aku kan masih kecil ya, anak SD itu rasa penasarannya tinggi gitu. Jadi aku sering nanya-nanya kayak kore nani gitu. Jadi aku sering nanya gitu. Misal terus otodidak deh aku, jadi kayak pakai gerakan bahasa tubuh. Terus bahasa tubuh gitu kan. Terus Gitu. iya, terus misalkan kayak aku gini-gini garuk-garuk, terus orang Jepang kayui no, kayak kayui, kayu itu gatel gitu. Jadi kayak nangkep sendiri gitu, aku yang memproses belajar sendiri. Kadang-kadang juga dipancing sama ibu kayak angka-angka, disuruh ngapalin angka, nanti dikasih uang gitu. Atau aku tuh dulu suka Waduh, banget. Maksudnya dari kecil udah bayaran ya ternyata enggak, dari aku kecil tuh udah kayak ini, bayar. aku kan dulu masih kecil kan, suka main game. Aku tuh suka game Harvest Moon. Nah, jadi gamenya game versi Jepangnya kan, Bokujo Monogatari. Nah, katanya kalau ngafalin ini sampai segini, nanti dibeliin kasetnya gitu. Awalnya di S-nya dulu, Oh, aku jadi game di S konsol gitu. Terus kelanjutannya ngapalin apa-apa juga itu, apa dikasih CD ini ya gitu, kaset. Jadi oh, semain game. harus ada imbalannya ya. Sebenarnya aku nggak minta, tapi ibu aku yang ya Tapi buatin. Ai seneng kan? Tapi Ai Lah, seneng kan? kan kesukaan. Oh, jadi kalau kalian ingin Wah, membayangkan dia kaget. jatuh. Jadi kalau kalian ingin membayangkan bagaimana Ai di Jepang, tonton aja MV AKB48 yang Yusuf ya. Apa? Melodi. Iya melodi. Ini Kalian ngomong apa? Kalian apa? ngomong apa? Saya nggak ngerti gitu ya. Oh. Cuma kalau aku bedanya aku lebih aktif, aku yang nanya-nanya, bukannya bingung, tapi malah aku yang ini apa, aku yang pengen tahu. Jadi Sampai ini kesel kali ya temennya. Ini enggak, ngapain sih bocah nanya mulu? teman-temannya Oh baik enggak. loh. Enggak. Kayak gitu. Oh, oh Pada gitu. baik kok. Oh Jadi pada aku disambut baik dengan gitu baik. ya. Iya, Oh, bagus, aku bagus. diajarin baik-baik. Oh, tapi setelah berapa bulan sih kira-kira Ai bisa ngomong dengan lancar itu? Bisa komunikasi dengan Eh, lancar teman-teman? kurang lebih 3 bulan. Aku tuh 3 bulan. ya belajar gitu, kayak tadi otodidak main. Ya tahu-tahu 3 bulan kemudian, maksudnya seenggaknya aku lumayan fasih untuk berbicara. Tapi kalau hiragana Cepet ya, katakananya paling cepet ya. bisa lah ya. Tapi kanjinya itu aku nggak bisa. Aku nggak belajar. Maksudnya nggak belajar deh. Oh keren-keren juga tapi ya. Termasuk cepet ya 3 bulan itu ya. Nah, Iya. ada ini nggak sih kayak selain kamu belajar bahasa di situ, belajar apa lagi? Belajar apa ya? Ya aku di Jepang dulu nggak belajar. Terus Jadi ngapain kamu masuk SD sana? Hah? jadi aku di sana main karena mungkin aku kan orang luar. Jadi sekolahan sana juga memaklumi. Jadi aku tuh nggak belajar, di kelas tuh ngegambar. Terus orang lain belajar, aku ngegambar. Terus aku gunting-guntingin. Terus aku main sama mereka. Terus aku juga dulu sempet kayak Cunibyo gitu, sering berhayal. Tapi berhayalnya tuh kayak simulasi kayak misalkan Naruto. Jadi aku pura-pura jadi Naruto gitu, main-main kayak gitu sih. Kayak karakter Ya, anime atau karakter imajinasi gitu. Terus berasa ada musuh beneran berkelahi padahal nggak ada musuh. nih ya, sobat Ayu ini bayangin ya. Di kelas kalian tiba-tiba ada orang asing. Nggak ikut apa-apa di ujung kelas, main sendiri ngahayal, gambar kayak ya ini. Iya.
Jadi yang aku tunggu-tunggu istirahat. Jadi kayak aku ngegambar, ngegunting-gunting, pas istirahat aku ajak, ayo main nih kertasnya udah jadi gitu loh potongannya. Di bocah Paling kayak gabut ada banget seni, ya. ada kalau pelajaran seni rupa yang gitu-gitu apa seni musik gitu Pak. Kita belajar sih. Aku karena itu bukan belajar itu kan praktek gitu. Jadi aku main recorder gitu, belajar Main triangle recorder. gitu. Iya ada recorder gitu apa Oh, kayak suling. Bukan suling, oh, recorder namanya. iya Flute iya iya, kayak iya. flute gitu. Kayak flute ya. Oke oke Hmm, oke. Belajar ini kalau nggak sih yang kayak gitu kayak aku suka. merasain budaya Jepang langsung kan pasti kayak apa festival Mm-mm. atau apa gitu, Ah, ocakai. kalau ocakai mungkin aku dulu nggak ngerti, jadinya kayak ya ikut-ikut aja. Jadi nggak tahu kalau itu tuh ocakai, tapi Oh, ikut. Karena aku masih kecil mungkin jadi aku nggak inget itu tuh. Maksudnya aku nggak tahu kalau itu ocakai. mm. Paling yang aku tahu dari dulu, maksudnya dari waktu dulu aku tuh udah tahu kalau hanami, aku tuh ngelakuin hanami, budaya Jepang tuh Oh hanami keren ya. ya sampai Hanami Makan-makan, ya piknik di di bawah bawah sakura. pohon sakura. Terus apa selain hanami apa ya? Hanabi. Iya, hanabi bener, iya bener Oh hanabi. bener. Jadi musim panas, kalau pas musim panas ada festival gitu, ada shoteng kayak gitu, toko-toko pertokoan, serame, banget. Nah, aku beli apa kayak acar sate. Jadi tuh timun ditusuk gitu kayak sate, tapi itu acar. So aku makanin itu sambil nonton Kembang Api. Kembang Apinya indah banget. Kembang Keren. api itu Bareng ibu. sangatlah Lamanya. menyedihkan. Nyanyi kan ya kayak lagu JKT ya, Boko Uchiha Hanabi. Nah, pasti nih Iya. ya kalau kan udah pernah ngerasain yang namanya Hanabi. Mm-mm. Nah, terus Hai pindah ke Indonesia tuh tahun berapa? 2010. 2010 langsung lanjut Hmm. sekolah lagi. Iya, Di semester sekolah yang 2, sama. kelas 4. Di sekolah yang Iya, di sama. sekolah aku SD yang sama. Sekolah Oh, di Garut. ditanya-tanyain kok, ayo gimana, ayo. Tanya-tanya enggak? Iya sih lumayan, saudara paling. Tapi kalau teman-teman, maksudnya anak-anak sananya, itu tuh akunya banyak yang belum kenal banget kan dulu tuh karena masih kelas Oh. 3, jadi masih banyak yang belum terlalu kenal. Kaget aja. Terus aku tuh, nah di Jepang kan itu baju bebas ya. SD baju Oh iya bebas. iya. Rambut juga agak panjang, nggak apa-apa nih. Adalah segini, tapi aku dulu keriting gitu kan. Nah, terus aku tuh pas pulang ke Indonesia dikira cewek. Oh, gara-gara rambutnya. Iya. Nah, karena rambut aku panjang, terus aku tuh dulu celana olahraga Jepang tahu nggak sih anak SD pendek banget gitu loh. Iya 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 iya. Bawah bawah apa atas masih atas paha deh kayak Iya bawah iya tahu tahu. pendek banget gitu. Nah aku Tahu pernah tahu. masih pakai itu pakai baju olahraganya ke sekolah aku kan sekolah Islam MI ya madrasah apa Indonesia iya. Nah mereka tuh kayak ngeliatin itu cewek kok apa celananya pendek banget gitu. Astagfirullahaladzim, ya Aku Allah, iya kok aku ketemu ketawa. teman aku kan aku kayak reuni gitu kan ada saudara temen juga gitu jadi namanya Kevin aku ngobrol tuh siapa temen aku gitu aku sapa aku main cewek-ceweknya pada ngeliatin aku kayak itu cewek kata celananya pendek banget kayak gitu. Padahal aku tuh kayak gak ngerti kan aku bingung aku tuh awalnya nggak sadar tapi lama-lama kedengeran gitu gua ke cewek kan kadang-kadang ngegosipnya bisik-bisik tapi kenceng gitu loh jadi kan aku denger gitu ya. Berada Aduh, aja emang. marah-marah. Marah-marah. Tapi seru sih ceritanya. Nah, setelah Heeh. pulang sampai sekarang kan pasti udah Mm-mm. ngerasain banyak festival ya dari kayak ada Mm-mm. Cisai, terus JJM, terus kamu juga ada Jiu Matsuri kan ya. Mm-mm. Mm-mm. Eh kira-kira ada perbedaan nggak antara festival musim panas atau festival apapun di Jepang sama Hmm, di Indonesia? paling euforianya kali ya. Kalau di Jepang tuh bener-bener Jepang gitu. Kan emang tempatnya Jepang kan. Iya kalau Indonesia Jadi, Indonesia gitu. Gimana sih ya? iya maksudnya beda kan pastinya euforianya, suasananya itu Jepang beneran. Jadi lingkungannya juga udah Jepang. Sedangkan kalau kita kan tempatnya pasti tempatnya Indonesia gitu. Tapi kita usahain semaksimal mungkin kayak Jepang. Tapi sebenarnya malah bagus sih maksudnya rata-rata ya event Jepang di Indonesia euforianya itu walaupun nggak kayak Jepang tapi diusahakan kayak suasana Jepang gitu. Jadi cukup
bagus lah gitu, memuaskan. Nggak pernah aku ke event Jepang nggak puas gitu, pasti rasa Jepangnya ada gitu. Bagus lah gitu, usaha para itunya yang kerja di eventnya itu Iya, pada bagus. pernah jadi panitia soalnya. Iya, kita berusaha gitu kan, kayak di kampus aku juga kayak berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan nuansa Jepang gitu kan dalam event itu, padahal di Indonesia gitu. Oh iya, tapi banyak ya yang mirip kayak Hanabi atau Iya. kayak main-mainan gitu. Itu ya nggak sih? Tapi pasti beda sih ya. Kalau di Jepang tuh kayak Iya. Hanabi tuh gede banget gitu nggak sih? Iya. Ya paling ya bedanya gitu sih, kalau Jepang kan pastinya dari bantuan pemerintah paling atau apa gitu, sekitar pemerintah sekitar. Nah ini kan modalnya kalau anak kuliah Indonesia kan anak kuliah atau event-event organizer gitu kan, jadi ya gitu-gitu aja, modalnya aja itu pastinya mahal gitu loh, kembang api aja. Waduh, Mahal dia, banget. dia curhat guys. Kayaknya ini pengalaman kemarin ya di Jumri. Iya, Itu emang mahal, berapa? ratusan ribu ada lah. Ya, berapa menit doang padahal ya. Udah ratusan Kasian ribu. juga. Kasian, tapi kasiannya itu yang jagain kembang api nggak bisa menikmati acara ya. Iya. Jagain ya. Kasian sih, cuman ya namanya juga kita kan sebenarnya emang yang nyuguhin apa sih namanya, kita kan bukan tamu, kita kan bukan customer gitu, kita malah harusnya kita yang menghibur. Terus paling bedanya kayak makanan gitu, kalau takoyaki, kalau di Indonesia, bener. Di Indonesia dikit banget takonya, kalau di Jepang tuh lumayan banyak loh, dalam satu itu tuh ada guritanya tuh potongannya lumayan gede gitu. Kalau di Indonesia nggak nyampe 1 buku setengahnya paling. Iya benar ya, kalau di Jepang ya. namanya kan takoyaki, gurita, yaki dibakar, gurita bakar. Kalau ini kayaknya bukan takoyaki deh, lebih kepada tepung yaki, lebih banyak tepungnya daripada gurita. Komuyaki. Bukan. Komugiyaki. Apa sih? Bukan. Ya itulah gandum. Iya. Iya itulah pokoknya parah banget sih. Terus kayak makanannya udah disesuaiin sama lidah Indonesia nggak sih, mau dari ramennya? Iya sih. Bahannya bahan Indonesia kan pastinya. Soalnya bahan Indonesia. Bukan impor gitu kan. Jadinya ya beda lah ya. Rasanya juga beda lah. Kayak kita beli Ringo Ame, gila keras banget ya di Indonesia. Iya sih. Tapi Ringo Ame emang dasarnya keras sih. Kalau Ringo Ame ya. Aku lihat untuk Ringo Ame. Di film-film Jepang atau di anime tuh nggak sekeras di Indonesia. Di Indonesia tuh benar-benar kayak keras banget kan. Aku lupa sih, tapi ya karena permen kali ya, jadi ya nggak jauh beda sih. Tapi ya emang kalau yang kerasa banget tuh paling yang tepung-tepungan, mie-mian kayak ramen, udon gitu juga kadang-kadang beda lah kualitasnya. Sama kayak sushi gitu ya. Beda dong. Nah, kalau sushi kan nasinya itu loh, nasi Jepang kan beda ya, itu emang agak lengketnya tuh agak lengket, terus dia kecil-kecil kan. Rasanya tuh manisnya gimana gitu. Kalau manisnya Indonesia tuh kayak apa ya? Itu deh kayak lebih tebel. Lebih tebel, lebih panjang. Gemuk. Lebih gemuk terus gitu. juga nggak lengket ya kalau si Jepang tapi nggak tuh. lengket. Nah masalahnya gitu. Nasi Indonesia menurut aku sih lebih ngenyangin, tapi bukan buat sushi gitu harusnya. Emang bukan buat sushi. Kalau sushi tuh harus yang lengket ya. Soalnya aku pernah tuh bikin onigiri dari nasi tapi bukan ketan. Nggak nempel sama sekali. Onigirinya rusak. Susah banget kan? Iya. Sama, aku juga rusak. Onigirinya rusak. Oh, jadi itu. Tapi dari semua nih, dari semua festival Jepang yang ada di Indonesia, yang menurut Ai paling mirip banget sama festival di Jepang tuh yang di mana? Itu yang di Blok M, Enichisa ya? Ya, Enichisa. Oh iya bener banget, Enichisa, Little Tokyo soalnya kan. Iya, itu tuh jadi yang bagian Little Tokyo itu keliling-kelilingnya bagus banget. Kayak Jepang lah, tapi ramai banget ya. Kalau karena itu acara besar dan Jepang banget mungkin, jadi ramai banget ya. Terkenal juga kan. Nah di situ Little Tokyo Jepang banget sih, kan ada adat-adatnya juga ya, ada penggambaran adatnya apa sih yang angkat-angkat itu lupa namanya. Oh itu omikoshi. Iya dong, ada semua kayaknya omikoshi. Yang jualan-jualannya juga. Iya jualannya Jepang juga. Banget, terus kayak Jepang banget nggak sih? Jepang banget ya. Ada poki, ada apa itu produk Jepang tuh ada semua kayak mahal biasanya.
Cuma aku kalau di Jepang sendiri nggak pernah ke event anime wibu-wibu gitu sih, tapi yang di Enichisa itu Ya. termasuk bagus loh itu. Kayak bagian kan ada bagiannya kan stage yang buat wibu-wibu gitu Oh lagu-lagu iya iya iya. Ada anime. 3 ya. Yang Ada gede, cosplayer yang gitu. one day player, sama ada yang Nah, Cikafest. Iya kita pernah tampil di Cikafest. Wah, bangga iya. sekali ya Yendi. Nah, daerah itu juga menurut aku sih udah cukup bagus sih, cosplayernya juga bagus-bagus. Tempatnya gitu, kayak Jepang, ya anime-anime Jepang, gitu ya. Ada idol-idol Jepang juga loh waktu itu. idol iya Aku foto terus tau. iya terus banyak Iya. orang Jepangnya juga yang datang sih. Jadi kayak Mm-mm. vibes Jepangnya tuh kerasa. Terus mereka Salah datang tuh satu kayak event banyak orang Jepang ya? salah satu. Terus mereka datang tuh pada pakai yukata gitu, terus cantik-cantik gitu. Mm-mm. Cantik, cakep-cakep gitu. Iya. Tapi itu So, ramai banget. iya rame banget. Salah satu, selain NEC saya itu, yang di GBK. JJM. Iya, JJM juga tuh banyak orang Jepang nih, maksudnya itu termasuk banyak orang Jepangnya lah gitu. Jadi bagus juga sih. Bagus juga, tapi agak berbayar soalnya JJM ya. Iya. Agak Dan kalau berbayar. masalah tempat kayaknya luasan itu enggak sih? Luasan NEC saya atau enggak? Iya, lebih luas energi saya. Terus makanya tuh energi saya tahun ini nggak diadakan, soalnya mau dipindah Iya, ya. katanya. Iya, tapi kebetulan banget ya Tapi ada kebetulan corona, banget ada pandemi gini, corona maksudnya jadi. kan jadinya beneran nggak ada gitu kan. Soalnya aku kan wibu ya, maksudnya aku wibu, teman-teman wibu gitu ya, punya teman-teman wibu. Terus kemarin tuh kayak ngediskusiin gitu, ya nggak ada yang sisa, kita kumpul-kumpul gimana gitu kayak gitu kan, wah nggak ada yang sisa. Sedangkan yang sisa itu tempat bener-bener ngumpul wibu gitu Iya kan. benar. Kayak sangat menyayangkan banget gitu loh, menyayangkan banget ya. Paling pindah kemana gitu kayak diskusi dalam deh gitu kayak deep talk gitu, bukan deep talk sih. Cuman kayak bener-bener diskusi serius gitu loh. Ini gimana ini sisa ya gitu kayak gitu. Emang kayak takdirnya nggak ada tahun ini gitu. Tahun Nggak ini ada ya, nggak emang lagi ada dulu kebetulan. ya. Kayak sesuai gitu nggak sih timingnya? Pas. Iya lagi pas Kebetulan banget gitu. kebetulan. Tapi aku juga sedih banget gitu loh. Aku Yosako tidak bisa tampil di mana. Iya, event kita aja gak bisa, gimana tuh? Event kita nggak bisa, gila sih. Aku tahun ini tidak ada Yosako. Kayak tahun ini tidak dihitung sebagai tahun 2020 deh, saking banyak. Aduh. Ya, yang ya harus sabar tapi tetap semangat. Semua pasti ada maknanya. Iya, amin. Nah, Ai kan di Jepang tuh banyak belajar budaya Jepang nih. Nah, kalau misalnya Ai punya kesempatan untuk menerapkan budaya Jepang di Indonesia, apa yang pengen Ai terapkan tuh? Apa ya? Kebersihannya sih, kesadaran diri yang tingginya itu orang Jepang tuh kesadaran dirinya tinggi banget. Sama ya gitu kalau bisa sih kita nyomot-nyomot ilmunya gitu loh, ilmu kebersihannya dari Jepang tuh gimana cara mengolahnya. Soalnya aku pernah tuh diajarin kayak pengolahan di sana, pernah kayak studi ke tempat-tempat pembersihan gitu. Mereka tuh benar-benar fasilitasnya sangat memadai gitu untuk membersihkan sampah-sampah. Jadi kalau kita kan tuh malah dijadiin gunung sampah gitu kan ya. Iya benar-benar. Kayak dekat perumahan aku di Bekasi itu Bantar Gebang, dari Jakarta dari mana tuh sampah-sampah nggak tahu diumpukin kan. Nah kalau di Jepang tuh ada pengolahannya gitu deh, ada aku juga nggak ngerti tapi bagus banget gitu. Terus iya aku sama air minumnya, kerannya itu kan bersih gitu bisa diminum. Nah di taman-taman tuh bisa diminum ya. Bahkan di rumah pun itu pakai air keran tau, air dari keran. Iya? Nggak ada dispenser atau apa gitu, jadi mereka dari keran langsung. Karena mereka tuh ada pengolahan airnya gitu loh. Itu jujur dari air kotor juga ada kayak mungkin kayak dari air hujan gitu sih, aku lupa. Tapi dari kolam ke kolam gitu loh penyaringannya. Jadi segede kolam gitu air, terus disaring lagi sekolam berapa. Jadi kolamnya nyambung gitu, terus ada saringan-saringan terus ke ujung gitu sampai akhirnya sampai ke rumah orang masyarakat Jepang. Bisa diminum lagi, sehat. Keren ya. Aman, tidak ada bakteri. Mantap tuh, jiwa. Iya. Tapi bener sih, menurut yang aku baca sama yang aku dengar, kalau di Jepang tuh ada hari sampah ya. Misalnya hari ini tuh sampah yang dibuang apa gitu. Iya, hari ini plastik, besok sampahnya rumah. Gitu besoknya sampah kaca. Ribet banget gitu nggak sih? Tapi iya, ribet. Tapi karena kalau udah terbiasa sih, ya biasa. Cuman aku sih nggak ngerti sih dulu. Soalnya aku masih anak kecil. Aku nggak ngurus. Aku hidup bahagia banget.
kayak kita makan takoyaki nih, itu kan ada tempatnya yang dari kertas sama ada tusukannya, itu dipisah gitu kan, oh yang ini tempat takoyaki, yang ini pisah. Kalau kita nggak akan Iya. buang aja. Iya. Alhamdulillah. Kadang-kadang nggak di tempatnya gitu, pokoknya di situ ada tumpukan sampah, oh berarti itu tempat sampah gitu. Pokoknya kita tuh sampah semua di situ gitu, basah, kering, kimia, botol, gelas, kaleng, semua di situ dalam satu. Oke, Di wah Indonesia sumpah gitu. nih, seru banget ya ngomongin masalah Ai yang di Jepang sama budaya Jepang ya Ai. Nah, tapi kayaknya kita udah sampai di akhir acara nih Ai. Nah sebelum aku menutup acara ini, Ai ada Ya, pesan-pesan pengen mau disampaikan buat sobat Ai ini yang lagi dengerin. Aduh aku apa ya? pilek banget. Paling apa ya? Kalau buat kalian, mohon dukungannya untuk kita seterusnya. Semoga kita masih bisa terus produktif, kita semoga bisa terus aktif, selalu bisa menghibur kalian. Pokoknya tanpa dukungan kalian, kita juga nggak bakal ada di sini gitu loh. Pasti kan masa kayak kita tampil-tampil tapi nggak ada dukungan gitu, nggak ada sama sekali kan, ya kita pasti nggak kuat lah gitu. Nah, karena kalian ada juga, kalian mau nonton, mau dukung kita jadi bisa terus berjuang dan semoga kita bisa terus menghibur kalian gitu. Amin. Ya, karena jadi amal ibadah juga bisa menghibur orang lain. Semoga bisa cepat ketemu ya sama sobat Ain. Semuanya aku kangen perform di badan aku udah gede banget sekarang, udah aku kalau diajak. Aku nyobain joget latihan aja udah capeknya cepet banget, beda iya, sama rutin. Aku kayak aku cuma lari 1 putaran aja udah kayak badannya kaku banget udah. Oke. Kalau buat teman-teman yang pengen follow Ayu bisa follow di Instagram di @aikieru AIKIERU. Oke Ayu, terima kasih sudah bergabung sama kita di Potret. Sampai ketemu lagi Ayu. Oke, dadah. Nah itu ya teman-teman obrolan kita sama Ayu masalah pengalaman dia tinggal di Jepang dan beberapa budaya Jepang di Indonesia. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya, bisa kita kalau ada video baru dan podcast bisa kalian bisa dapat informasi lebih baik. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Dadah.